Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah masih diizinkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di dalam video ini membahas seputar tentang materi yang berhubungan dengan akhlak tasawuf. Dan dengan izin Allah, kita hari ini akan membahas tentang pengertian baik dan buruk, berbagai pandangan dan aliran terhadap baik dan buruk, lalu baik dan buruk menurut ajaran agama Islam. Baik, selawat dan salam kita berdoa kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kelak nanti di akhirat berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan dimasukkan kita ke dalam kelompok dan barisan orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, ya silahkan hidupkan tombol lonceng, di like dan di share video ini, dan juga di subscribe. Mudah-mudahan video ini bisa berkembang dan kita semua bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini dan menjadi amal jariah juga untuk kita bersama hendaknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang pengertian baik dan buruk, ya. Apa yang dikatakan baik dan buruk, ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kalau kita lihat secara etimologi, secara bahasa, baik itu diterjemahkan dari kata khair. Jadi dalam bahasa Arab itu khair. Nah, jadi kalau ada orang Arab mengatakan khair insyaallah, baik, nggak apa-apa insyaallah, ya. Jadi khair, kaifa haluk? Khair, alhamdulillah. Bagaimana kabarmu? Baik, segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Jadi itu khair, ya, baik. Dalam bahasa Arab itu artinya good, ya. Mohon maaf, dalam bahasa Inggris, ya. Bahkan Lois Ma'luf dalam kitabnya Al-Munjid mengatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Jadi kata beliau, baik itu adalah sesuatu yang mencapai kepada kesempurnaan. Sementara itu, ya, ada juga yang mengatakan yang disebut baik itu adalah sesuatu yang menimbulkan rasa keharuan dalam kepuasan, kesenangan, persesuaian, dan seterusnya. Selanjutnya lagi juga adalah sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran dan nilai yang diharapkan, yang memberikan kepuasan. Jadi banyak sebenarnya definisi-definisi yang menjelaskan tentang apa makna baik itu, ya. Pengertian baik, ya, dan buruk, ya, sebenarnya ada juga yang subjektif dan relatif, ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke sini, kita bahas dulu apa yang dikatakan buruk. Sementara buruk merupakan sesuatu yang tidak berharga, tidak berguna, ya, untuk tujuan. Apabila yang merugikan atau yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan adalah buruk. Nah, itu sebahagian pendapat yang menyebutkan apa yang dikatakan baik dan buruk. Baik. Namun baik dan buruk itu juga sangat subjektif dan relatif. Artinya di suatu golongan atau mungkin suatu kelompok ini baik, tapi di kelompok yang lain ini tidak baik. Atau sebaliknya, di suatu kelompok ini tidak baik, justru malah baik di kelompok yang lain, ya. Baik bagi seseorang ataupun bagi kelompok yang lain, ya. Sesuatu itu baik bagi seseorang apabila hal ini sesuai dengan guna dan tujuannya. Hal yang sama adalah mungkin buruk bagi seseorang karena hal tersebut tidak akan berguna baginya dan tujuannya. Oke.
Akan tetapi secara objektif, walaupun tujuan orang atau golongan di dunia ini berbeda-beda, sesungguhnya pada akhirnya semua mempunyai tujuan yang sama sebagai tujuan akhir tiap-tiap sesuatu. Bukan saja manusia, bahkan binatang pun mempunyai tujuan. Dan tujuan akhir dari semuanya itu sama, yaitu bahwa semuanya ingin bahagia. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke pembahasan tentang berbagai pandangan dan aliran tentang baik dan buruk. Kita bacalah berbagai macam pendapat aliran tentang baik dan buruk. Yang pertama, seandainya definisi baik dan buruk ini dicermati secara serius, maka memberi kesan bahwa pemahaman kata baik dan buruk tersebut sangat subjektif, sebab diukur dengan misalnya perasaan, tujuan individu, penilaian individu. Demikian juga menurut analisis etika, sebab yang menjadi parameternya adalah tujuan yang dicita-citakan individu. Padahal antar individu di dunia ini ya berbagai macam ragam budaya, suku, agama dan segala macam jelas tidak dapat disamakan dan disatukan. Oleh karenanya konsep baik dan buruk pun menjadi relatif. Misal, baik menurut orang Islam dalam kasus penyembelihan binatang kurban sapi, ya kan? Dalam penyembelihan kurban sapi itu baik bagi orang Islam, ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tajamkan pisau, sembelih di tempat penyembelihan. Ya, kalau bisa sekali dua kali putus, itu baik namanya. Ya. Sementara ini dinilai buruk, jahat oleh orang Hindu, ya karena mereka mensucikan sapi. Mereka tidak makan sapi, ya. Demikian juga misalkan orang Hindu yang membakar mayat atau jenazah dalam rangka pencapaian kebaikan si mayat untuk bersama dengan dewa api. Jadi kan mereka kalau ada yang mati, mereka bakar, ya. Sementara ini mungkin tidak baik menurut pandangan orang Islam. Oleh karenanya sangat penting kiranya dilacak, ya, mengenai parameter yang digunakan untuk menilai baik dan buruk tersebut. Jadi Asmaran dalam buku pengantar studi akhlak menyebutkan terdapat 4 perspektif yang menjadi parameter tentang baik dan buruk, yakni perspektif sosialisme, hedonisme, intuitionisme, dan evolusi. Baik, yang pertama kita bahas dulu baik dan buruk sesuai dengan perspektif hedonisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata hedonisme berasal dari Yunani yang derivasinya adalah hedon, ya. Jadi hedon itu artinya kenikmatan atau kelezatan, dan isme yang berarti pandangan atau aliran. Di hedonisme itu berarti cara berpikir yang menjadikan kesenangan dan kelezatan sebagai pusat tindakan dan sebagai motifnya. Jadi kalau orang menjelaskan makna baik dan buruk sesuai dengan hedonisme, ya, sesuai dengan cara berpikir yang menjadikan kesenangan dan kelezatan sebagai pusat tindakan, nah, dengan demikian dapat didefinisikan, ya, sebagai sebuah doktrin etika, ya, yang berpegang bahwa tingkah laku itu digerakkan oleh keinginan atau hasrat terhadap kesenangan dan menghindar dari segala penderitaan. Jadi, ya, kalau kita pakai bahasanya hedonisme, ya, bagi mereka baik dan buruk itu ya sesuai dengan hasrat, ya. Apakah itu senang, ya, atau menghindar dari segala penderitaan. Jadi pandangan ini memang bersifat aktif untuk menuju kelezatan dan negatif menghindari kesengsaraan. Jadi bagi orang hedonisme, mereka sangat mencari keinginan yang membuat mereka senang dan menjauhi dari hal-hal yang tidak membuat mereka senang. Itulah baik dan buruk bagi mereka, ya. Oke, baik. Di antara tokoh aliran ini adalah Bentham, ya, filosof Inggris 1748 sampai 1432, dan John Stuart Mill, ya, 1806 sampai 1873. Ya, menurut paham hedonisme ini,
Ya, perbuatan yang baik adalah perbuatan yang banyak mendatangkan kelezatan dan kenikmatan dan kepuasan nafsu biologis. Dan tidak ada kebaikan dalam hidup selain kelezatan dan kebahagiaan serta keutamaan. Jadi mereka itu dibagi hedonisme, ya, apa yang mendatangkan kebaikan, apa yang mendatangkan kelezatan, kebaikan, kebahagiaan dan kepuasan nafsu, ya itulah yang dikatakan baik dan buruk bagi mereka dalam pandangan hedonisme ini. Di keutamaan ini tidak mempunyai nilai tersendiri, namun terletak pada kelezatan yang menyertainya. Nah, ini ya intinya daripada kaum hedonisme ini. Yang kedua, baik dan buruk dari perspektif aliran intuitionisme. Intuitionisme. Jadi intuisi. Intuisi ya diartikan dengan bisikan hati. Jadi bagaimana perspektif baik dan buruk dari kaum intuisi, ya. Jadi kaum yang menyatakan baik dan buruk itu sesuai dengan suara hati, atau dikenal dengan istilah hati nurani. Ya. Bisikan ini merupakan kekuatan batin atau hati yang dapat mengidentifikasikan apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk tanpa terlebih dahulu melihat akibat yang ditimbulkan perbuatan itu. Aliran ini sebetulnya merupakan penolakan terhadap hedonisme. Ya, jadi sebenarnya kaum intuisi ini sebenarnya menolak hedonisme yang hanya mementingkan kelezatan dan kenikmatan saja sebagai ukuran dari tolak baik dan buruknya. Kalau bagi mereka ini ya gunakan hati nurani. Oleh karena itu di dalam batin atau diri manusia terdapat benih kemuliaan. Dan sebab itu intuisi ini diyakini sebagai potensi yang harus dikembangkan, sebagaimana potensi-potensi kejiwaan yang lain agar dapat mendapatkan kesempurnaan. Nah, itu yang menurut aliran ini. Oke. Paham ini berpendapat bahwa pada setiap manusia mempunyai kekuatan batin yang dapat membedakan ini baik, ini buruk. Jadi bagi mereka kaum intuisi ini dalam diri kita ini punya potensi untuk bisa membedakan ini baik, ini tidak baik. Ya, itu. Nah, kekuatan batin itu kadang berbeda, ya, sebab pengaruh massa dan lingkungan. Namun dasarnya ia tetap sama dan berakar pada tubuh manusia. Nah, menurut paham ini, perbuatan yang baik adalah perbuatan yang sesuai dengan penilaian yang diberikan oleh hati nurani, kekuatan batin yang ada dalam dirinya. Jadi perbuatan buruk adalah perbuatan yang menurut hati nurani dipandang buruk. Jadi memang intinya kaum intuisi ini ukuran baik itu bagi mereka adalah sesuatu yang sesuai hati nurani. Nah, yang buruk atau yang tidak baik itu yang tidak sesuai dengan hati nurani, ya, bertentangan dengan hatinya. Nah, itu bagi mereka itu adalah buruk. Yang ketiga, aliran yang menjelaskan perspektif baik dan buruk itu ada namanya aliran evolusionisme. Evolusionisme. Aliran ini berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini selalu berangsur-angsur mengalami perubahan, yakni tumbuh dan berkembang, ya, evolusi ya. Jadi bagi mereka ya apa saja yang ada di alam ini ya tumbuh dan berkembang dan menuju kesempurnaan. Aliran ini tentunya berangkat dari teori Darwin yang dasarkan pada 3 proposisi dari konsep itu ya. Yang pertama berbunyi bahwa sesuatu dapat eksis atau wujud dan ada karena memang sudah diketahui dan dipilih oleh alam ini. Nah, sesuatu yang sudah dipilih dan sesuatu yang bernilai atau baik. Sedangkan yang kedua berbunyi bahwa segala sesuatu mengalami persaingan dan perjuangan untuk bertahan hidup. Begitu juga dengan nilai suatu perubahan adalah bersaing kelak untuk dapat bertahan. Dengan demikian selanjutnya sesuatu yang ketahanannya sangat tinggi dan bisa mengalahkan yang lain akan dapat berlangsung hidup. Jadi memang sebenarnya bagi mereka ini segala sesuatu itu berubah ya. Segala sesuatu berubah dan mengalami perubahan. Maka yang kuatlah yang menang, ya, yang bisa bertahan. Adapun proposisi teori ketiga berbunyi bahwa sesuatu itu dapat bertahan apabila memiliki daya tahan yang terbaik, sehingga dengan demikian bahwa sesuatu yang bernilai baik adalah pasti yang dapat bertahan hidup.
sebab memang dipilih masyarakat. Aliran evolusi ini menjelaskan bahwa perbuatan baik itu adalah perbuatan yang terpilih melalui proses seleksi ketat, dan ia bersaing dan berkompetisi dengan yang lain sehingga dapat dipilih oleh manusia dan akhirnya dapat bertahan. Itulah kata mereka. Di menurut kaum evolusi, baik itu adalah perbuatan yang terpilih. Jadi perbuatan yang terpilih melalui proses seleksi yang ketat. Setelah adanya seleksi yang ketat, dan ia bersaing dan berkompetisi dengan yang lain sehingga dapat dipilih oleh manusia dan akhirnya dapat bertahan. Itulah pendapat kaum evolusi tentang baik dan buruk. Baik. Yang keempat, ada perspektif eudaimonisme. Prinsip pokok paham ini adalah bahwa kebaikan bagi diri sendiri dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi bagi mereka ajaran pokoknya adalah kebahagiaan bagi diri dan bagi orang lain. Menurut Aristoteles, bahwa untuk mencapai eudaimonisme ini atau eudaimonia ini diperlukan 4 hal. Di antaranya sehat, kebebasan, kemerdekaan, kekayaan, kekuasaan, kemauan. Lalu yang kelima, perspektif pragmatisme. Aliran ini menitik beratkan pada hal-hal yang berguna untuk diri sendiri, baik yang bersifat moral maupun material. Dalam aliran ini yang menjadi titik beratnya adalah pengalaman. Oleh karenanya paham ini tidak mengenal istilah kebenaran. Sebab hal itu bersifat abstrak dan tidak dapat diperoleh dalam dunia empiris, katanya. Lalu ada perspektif naturalisme. Menurut aliran ini, tolak ukur baik dan buruk itu adalah kenyataan alamiah. Jadi kaum atau kelompok naturalisme ini, baik dan buruk itu sesuai dengan kenyataan alamiahnya. Sesuatu yang natural atau alamiah adalah yang tepat dan baik, dan sesuatu yang tidak natural adalah tidak tepat dan buruk. Tokoh aliran ini seperti J.J. Rousseau yang mengungkapkan pendapatnya bahwa kemajuan, pengetahuan, dan kebudayaan merupakan perusak alam semesta ini. Ini kan pandangannya. Lalu ada lagi perspektif vitalisme. Aliran ini merupakan bantahan terhadap aliran naturalisme di atas. Sebab menurut paham vitalisme ini, yang menjadi parameter baik dan buruk itu bukanlah alam, namun hidup. Sesuatu yang sangat diperlukan dalam dan untuk hidup. Aliran ini terdiri dari 2 kelompok, vitalisme pesimistis, negatif vitalistis, dan vitalisme optimistis. Untuk kelompok yang pertama ini terkenal dengan semboyan, dengan demikian dapat diketahui bahwa aliran ini berperan besar dalam membentuk watak Hitler sebagai sosok yang vitalistis untuk mendapatkan kebaikan yang menurut pandangannya sebagai kekuasaan itu sendiri, dan kebaikan tersebut diperoleh dengan daya optimismenya. Menurut paham ini, yang baik adalah yang mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia, kekuatan dan kekuasaan yang menaklukkan orang lain, yang lemah dianggap sebagai yang baik. Paham ini lebih lanjut cenderung pada sikap binatang dan berlaku hukum siapa yang kuat dan menang, itulah yang baik. Itu ya. Lalu ada perspektif Gesing-nung-setik. Aliran ini dikemukakan oleh Albert Schweitzer, seorang ahli teologi, musik, medika, filsafat, dan etika. Jadi bagi mereka penghormatan dan kehidupan. Jadi aliran ini adalah aliran penghormatan dan kehidupan, bahwa sedapat mungkin setiap makhluk harus saling menolong dan berlaku baik. Dan standar kebaikan itu adalah pemeliharaan akan kehidupan itu sendiri. Itu ya. Lalu ada perspektif idealisme. Idealisme itu artinya memang sebuah pandangan filsafat yang menganggap hal yang abstrak di alam pikiran yang berupa cita-cita atau keinginan adalah sesuatu yang real, yang nyata. Dengan demikian, dengan ungkapan berbeda bahwa hakikat segala sesuatu adalah apa yang berupa esensi di alam pikiran. Ungkapan terkenal dari ayat ini adalah segala yang tampak alamiah ini hanyalah yang tiada, sebab yang semua itu hanyalah gambaran perwujudan. Kita dengarkan saja. Lalu baik dan buruk menurut adat istiadat atau sosialisme.
Aliran ini ditentukan berdasarkan adat istiadat yang berlaku dan dipegang oleh masyarakat tertentu. Jadi baik dan buruk itu ya sesuai dengan norma adat istiadat yang berlaku. Baik, itu pembahasan kita. Yang terakhir adalah bagaimana baik dan buruk menurut ajaran Islam. Ajaran Islam adalah ajaran yang bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, yang dalamnya pembelajaran yang dilakukan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Qur'an dan hadis Nabi itu merupakan wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut ajaran Islam, ya, penentuan baik dan buruk harus didasarkan kepada petunjuk Al-Quran dan hadis. Jika tidak memperhatikan Al-Quran dan hadis, dapat dijumpai berbagai istilah yang mengacu pada baik dan ada pula yang mengacu pada buruk. Misalkan apa yang dikatakan oleh Al-Asfahani ya, suatu istilah digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang disukai atau dipandang baik, itu adalah baik. Atau al-hasanah, jadi lawannya adalah as-sayyi'ah. Ya, oke, baik. Jadi intinya seperti itu. Jadi yang baik itu adalah sesuatu yang baik menurut Al-Quran, menurut hadis, dan menurut ajaran agama Islam. Dan buruk juga seperti itu. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin itu ya pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, hanya ini yang mungkin yang dapat Pak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.